Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali bisa memulai lagi kebersamaan kita dalam tadabbur Quran pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita menegakkan siyam dan qiyam, tilawatul Quran, dan berbuat kebaikan secepat angin menghembus. Apa kabar Ustaz Deden? Ini rupanya masih pada tutup semua. Kita tutup ini dulu, kita tutup off cam dulu ya. Jadi ke masa lalu Ustaz radio. Oh, rupanya belum dibukain. Bukan udah salah mereka Ustaz Deden. Oh iya. Ya, yang salah adminnya. Belum dibukain ternyata. Hampir saja jadi siaran radio kita Ustadz berdua. Iya. Bagaimana anak-anakku puasanya? Full nggak nih? Coba buka semua anak-anakku sekalian. Yang cantik-cantik, yang pinteng-pinteng, pinteng. Anak-anakku yang cantik-cantik, salehah, dan saleh. Dan pinter-pinter semua, coba bukain semua nih. Ada Nele, ada Aida, ada Asifan, ada Anirsin, ada Ikaz. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dimampukan bisa puasanya full ya. Assalamualaikum semuanya. Coba dibuka. Belum bisa ya? Tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang puasanya full, tidak putus, tidak berlubang? Siapa? Semuanya. Oh, hebat. Angkat tangan dulu semuanya. Suaranya semuanya sudah. Sekarang angkat tangan semuanya, di raise hand semuanya. Dinda malu-malu tuh bersembunyi. Mana Dinda? Oh, ada Dinda juga, ada Amberly. Gimana puasanya? Oke semuanya, 2 jempol. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Lagi lebaran ya, alhamdulillah. Mana lebarannya 18 hari lagi ya? Insya Allah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Ustaz, maaf, Siapa yang sudah punya? kurang terdengar Ustaz. Oh, suaranya kurang terdengar. Nggak tahu lagi error nih, anunya orang admin saya nih. Sebentar ya. Nah,
sudah terang Ustaz. Udah terang. Ya, gitulah admin saya malam hari ini rada-rada ya. Harus disatuin. Ya. Aku mau minta doanya hari Senin aku mau ada lomba matematika Ustadz di sekolah. Oh, saya kaget. Untung doanya minta apa? Minta didoain lomba matematik sekarang ada dua yang satu itu kaget aku. Ya deh, insya Allah didoain ya. Semoga lomba matematiknya juara 1. Amin. Amin. Siapa lagi minta didoain? Minta didoain apa lagi? Ada lagi? Yang minta didoakan? Ellen tidak minta didoakan nikah dulu kan ya, belum ya? Hah? Bercanda. Siapa yang sebentar lagi ulang tahun? Ya. Aku waktu itu juara 1 lomba tahfidz Ustaz. Waduh. Oh, Tahfidz, Masya Allah. Tapi pialanya masih berupa paket Ustaz. Habisnya waktu itu pas aku mau ambil piala, kata jurinya gini, ternyata piala aku keikut sama lomba yang lain, akhirnya dikirim paket dari Ustaz. oh belakangan. Oh, belakang. Oh, iya. Baru sampai. Kalau Baru gitu nggak sampai. perlu dibuka juga kali ya? Hah? Nggak perlu dibuka biar hadiahnya paket Ustaz. Bismillah, orang Amerika belum ada kan? Aku minum dulu. Baik. Ibu Siva, kenapa Ibu Siva? Tunjuk tangan. Coba buka. Ya, Assalamualaikum. Makasih selamat buat Ellen. Oh iya. Hafid, Masya Allah, Barakallahu Fik. Allah. Dan alhamdulillah dia udah sampai. Hadiahnya udah sampai. Udah sampai. Senangnya dapat hadiah nyampe. Kamu Ellen baru malam ini dapat hadiah. Saya setiap malam dapat hadiah loh. Kalau saya tiap malam dapat hadiah. Hadiah apa tuh Hadiah. Ustaz? Hah? Hadiah apa tuh Hadiah. Ustaz? Mau tahu nggak hadiah apa? Mau dong. Hadiah Antono. Oh ya, ilham Ustaz. Iya. Nanti hadiah dikirim paket kayak punya aku dong. Ustadz, saya minta didoain Ustadz biar dimudahkan ulangan kedokteran lagi di depan insya Allah. Oh, kirain didoain minta nikah. Belum? Oh nikah iya Ustadz. Sekalian ya. Amin. Kamu rencana nikah umur berapa, Zaki? Nah, wajahnya mah 25 tahun Ustadz. Begitu ya? Wajarnya 25 tahun? Iya Ustadz. Kalau dihitung-hitung sama kuliah mah tambah 7 tahun. Jadi berapa dong? 26 Ustadz. 26. Tapi belum punya penghasilan itu kalau baru habis kuliah. Maka dari sekarang harus kerja. Jadi asisten dokter gigi. Ya, Amin. iyalah. Oke, Nafisa tadi buka puasanya pakai apa? Kalau aku tadi buka puasanya pakai baju, pakai celana, pakai sarung. Hadiah kalau Nafisa buka puasa pakai apa tadi?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makan nasi, ayam, Duh, banyak sayur, sekali makan. Banyak sekali. sama ubi. Tahu Sama juga. ubi. Kamu pernah makan sagu nggak? 2 kali Ustaz. 2 kali. Kamu jangan cuma sekedar dibisikin tahu. Kamu tadi ditanyain makan apa? Papeda Ustaz, papeda. Papeda, betul. Kamu suka nggak papeda? Cobain dikit. Pernah emang? Pernah Ustaz. Kayak apa bentuknya papeda? Kayak lem. Kayak lem sagu ya. Emang orang Ambon tuh lucu makanannya, ya makan lem. Maka dulu kalau ada kantor pos, orang Ambon nggak boleh masuk. Nanti lemnya dikira papeda, terus ke bawah lauk. Orang Indonesia Timur tuh ya. Baik, Masya Allah. Siapa lagi nih? Ustaz, aku minta doa dong Ustaz. Doa apa? Aku nanti tanggal 26 sampai 27 Maret ada pesantren kilat. Sekilat apa itu? Terang dong pesantrennya. Kilat. Di mana, di sekolah? Di sekolah Ustaz. Berapa hari? 2 hari Ustaz. 2 hari. 2 hari. Terus nanti kamu mau masuk pesantren nggak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah iya atau insya Allah enggak? Insya Allah iya Ustaz. Benar. Benar Ustaz. Enggak pulang-pulang. Berani. Berani insya Allah Ustaz. Enggak ketemu Nafisa. Enggak kangen nanti sama Nafisa. Kangen dikit Ustaz. kangen gangguin ya. Kangen nangisin. Itu Dinda aja udah dari pesantren kamu balik lagi. Insya Allah balik ya. Tuh Ibrahim tuh, Boim. Ibrahim. Menyimak nih, lagi menyimak. Menyimak ya. Kayak ngerti ya, kayaknya ngerti di depan ini ya. Ngerti suaranya dari depan sumbernya. Iya. Nanti dijambak gitunya gambarnya. Oh gitu ya. Ya nih, bentar lagi mau jambak nih. Oh tepuk tangan dia. Oke deh, Amberlin apa kabar Amberlin di Makassar? Oh Amberlin. Amberlin puasanya full. Ada batal-batalnya nggak? Enggak. Udah berapa hari puasanya? Sudah berapa hari puasanya? Hah? Hari Ustaz. Berapa hari? 11 hari Ustaz. Oke, 11 hari. Iyalah. Baiklah kalau gitu ya, karena waktu kita sedikit, ya. Kita langsung saja Ustadz Deden. Mulai tadaburnya. Baik Ustaz. Malam ini ayat 4. Ayat 4 Ustaz.
Ya. Surah Al-Qadar ayat 4, kitab Ma'arijut Tafakkur fi Daqaiqit Tadabbur, jilid 2, halaman 296. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di ayat ini Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara kekhususan Lailatul Qadar adalah malaikat turun di dalamnya. Yakni para malaikat turun di malam Al-Qadar dari tempat-tempat mereka di langit yang tertinggi ke langit dunia dan ke bumi untuk menyaksikan musim kebaikan yang agung yang telah Allah jadikan untuk mukminin. Ruh dikhususkan untuk disebutkan, yaitu malaikat Jibril di ayat ini, padahal ruh yakni malaikat Jibril merupakan bagian dari malaikat. Kan para malaikat turun, terus ruh. Nah, ruh ini kan malaikat juga. Tapi kenapa disebutin satu orang nih malaikat? Untuk mengisyaratkan dan menunjukkan kepemimpinan dan ketinggian derajat malaikat Jibril di tengah para malaikat yang lain. Kata tanazzalu asalnya tatanazzalu, ada huruf taknya 2. Tatanazzalu. Karena fi'il mudhari, kalau fi'il madhi itu tanazzala, tidak bisa dibaca tanazzalu. Kata tanazzalu derivasi tanazzalu dipilih, jadi bukan tanzilu. Tanazzalu bukan tanzilu. Dalam bahasa Arab turun artinya tanzilu. Artinya turun. Tanzilu artinya turun. Kok di sini tanazzalu? Bedakah antara tanzilu, antara turun yang diucapkan dengan tanzilu dan turun yang diucapkan dengan diksi tanazzalu? Diksi tanazzalu ini, sirat ini, memberitahukan atau menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa turunnya malaikat di malam itu terjadi secara berturut-turut, berterusan dan bersinambungan, gelombang demi gelombang. Tidak terjadi dalam satu waktu saja. Kadang satu kelompok malaikat baru bisa turun ke bumi setelah kelompok sebelumnya kembali bertolak dari bumi ke langit. Dan setelah menyaksikan musim kebaikan dan setelah menunaikan tugasnya atau risalahnya di bumi, di mana mereka diutus dengan risalah itu oleh Allah ke bumi. Aplusan. Hal ini karena bumi tidak muat untuk menampung jumlah malaikat yang begitu banyak. Malaikat ngantri gitu ya malam itu. Ini luar biasa nih ya. Nah itu diksi tanazzalu. Ya. Jadi tanazzalu itu mempunyai makna turunnya malaikat itu terus-terusan,
tidak berhenti, berkelompok-kelompok, tidak ada jeda, sampai ngantri. Satu kelompok belum bisa turun sampai malaikat yang sudah turun sebelumnya selesai menyelesaikan tugasnya di bumi. Naik, baru itu turun. Tapi ini rapih ya, malaikat ini tidak sampai ada korban jiwa kayak desak ini. Jadi antri gitu ya, nggak chaos ya. Itulah diksi tanazzalu, bukan tanzilu. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas bin Malik, kata Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila terjadi Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun dalam kelompok malaikat-malaikat. Mereka mengucapkan sholawat, mungkin salam ya, maksud di sini, kepada setiap hamba yang berdiri sholat atau duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu. Yani orang yang kedapatan lagi sholat di malam Lailatul Qadar ini, itu akan diberikan salam oleh para malaikat yang itu tuh, yang turun tadi itu, yang dipimpin oleh malaikat Jibril, baik duduk maupun berdiri. Yang jelas itu yazkurullah, mengingat Allah. Mengingat Allah ini dalam sholat, tentu juga bisa di luar sholat juga, semacam tilawah Al-Quran misalnya, atau zikir yang lain dan doa yang lain. Nanti ketika hari Idul Fitri tiba, maka Allah membanggakan hamba-hamba itu kepada malaikat. Jadi hamba-hamba yang kedapatan lagi ibadah di Lailatul Qadar itu, pas Idul Fitri itu dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan itu, telah menyelesaikan kewajibanku yang aku bebankan atas mereka. Kemudian mereka keluar. Mereka datang kepadaku, mendesak aku dengan permintaan, dengan doa, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi ketinggianku, demi ketinggian kedudukanku, niscaya aku ijabah mereka semua. Fayaqulu, lalu dia berkata, irji'u faqad ghafartu lakum wa badaltu sayyiatikum hasanatin. Pulanglah, sungguh aku telah mengampunkan untuk kamu dan telah mengganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Maka mereka pun pulang. Yani pulang di sini kan lagi itikaf mungkin ceritanya itu, jadi pas pulang ke rumah itu udah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Tentu ini bagi yang itikaf di masjid. Kalau yang sedang tidak itikaf juga berarti ketika dia beridul fitri, ya beridul fitri itu juga tetap pulang dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Baik, Ustaz, Allah a'lam. Nah, kalau kemarin kita menjelaskan tentang sehebat apa sih Lailatul Qadar itu kalau bisa disebutkan dalam bentuk angka. Nah, pada malam hari ini keistimewaan Ramadan itu digambarkan dalam bentuk suasana. Namun suasananya ini tidak terjadi kecuali hanya pada malam itu saja. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau dari sisi angka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan
di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Tapi dari sisi suasana digambarkan di sini tentang khasais Lailatul Qadar. Keistimewaan pada malam Lailatul Qadar itu ada apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Coba tolong bacakan terjemahannya. Siapa yang pegang terjemahan Tuan Hasan? Cari terjemahan sini. Siapa yang pegang? Raise hand. Terjemahan Tuan Hasan, silakan Ibu Dwi. Terjemahan Surat Al-Qadar ayat 4. Turun malaikat dan roh padanya dengan izin Allah, mereka dengan membawa pokok-pokok dari tiap-tiap perintah. Terima kasih Pak Ustadz. Coba ulangi sekali lagi pelan-pelan. Terjemahan Surat Al-Qadar ayat 4. Turun malaikat dan roh padanya dengan izin Allah, mereka dengan membawa pokok-pokok dan tiap-tiap perintah. Iya. Di situ ada keterangan ya. Perhati apa keterangannya di situ? Enggak ada ya. Maksudnya ialah membawa ayat-ayat Quran yang jadi pokok bagi hukum-hukum yang perlu bagi dunia dan akhirat. Tanazzalul malaikatu warruh min kulli amr. Maksudnya ialah membawa ayat-ayat Quran yang jadi pokok bagi hukum-hukum yang perlu bagi dunia dan akhirat. Kalimat ruh dalam ayat ini maksudnya Jibril. Baik. Tanazzalul malaikah turun malaikat. Tetapi disebutkan di sini warruh dan ruh. Pada malam itu. Nah, tadi gambarannya menarik sekali tuh ya. Jadi malaikat turun dari tempat-tempatnya yang berada di ketinggian sana. Coba imajinasikan dulu. Dari tempat yang sangat tinggi, para malaikat-malaikat yang tentu tidak bertugas mengoperate dunia ini, turun nih. Malaikat-malaikat rahmat ini. Turunnya kemana? Ke langit dunia. Baitul Izzah. Dan ada setelah itu turun kemana lagi? Ke bumi. Apa tujuannya malaikat turun pada malam hari itu? Untuk melihat musim kebaikan yang sangat agung yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Wah, senang sekali ya. Malaikatnya senang, orang-orang beriman juga senang. Tetapi malaikat turun ini bukan untuk bersenang-senang tentunya. Dan yang turun ini bukan satu ini. Banyak. Nanti kita jelaskan lagi setelah dijelaskan Ustaz Deden tadi. Tetapi di sini disebutkan secara khusus kata ar-ruh. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Walaupun sebetulnya cukup dengan kata malaikat, tapi di sini memang karena beliau pimpinannya para malaikat, maka ditekankan khusus kemuliaannya Jibril itu. Bahkan kalau kita berdoa, bertasbih, subuhun
Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nggak bisa disejajarkan malaikat Jibril ini seakan-akan gitu ya dengan malaikat-malaikat yang lain. Karena memang selain memiliki kepemimpinan di hadapan para malaikat, juga memiliki ketinggiannya sendiri. Ya, di hadapan Allah kedudukannya tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara membawa wahyu. Jadi kira-kira jamaah 3MQ ini kira-kira mulia nggak ya, Ustadz Deden, di mata para malaikat yang lain? Mulia Ustaz, karena sedang mentadaburi Al-Quran. Setiap malam Ustaz, bukan Lailatul Qadar doang. Sudah 4 tahun pula lagi Ustaz. Termasuk yang off cam. Termasuk yang off cam Ustaz. Tapi nanti malaikat Jibril off cam juga kayaknya Ustaz. Ustaz Deden ini menyinggung, akhirnya terpaksa buka nih Ustaz Deden, gelap-gelapan. Gelap-gelapan terpaksa buka. Ya, ya khawatirnya malaikat Jibril juga, malaikat nggak mau menampakkan juga di balik ini, ya. Khawatirnya. Ya, tapi Masya Allah, masih ada yang terketuk layar Ustaz Deden, akhirnya dibuka. Tadinya off cam Ustaz Deden. Dirapikan hijab dulu sebentar, ya. Yang dasteran juga berusaha tutupi bagian atasnya, lagi cepet ambil mukena. Gitu. Ya. Kayaknya betul Ustaz begitu. Apa di dalamnya itu langsung ambil mukena. Ya, Masya Allah. Demi apa? Demi ingin diperhatikan oleh malaikat yang turun pada setiap malam tentunya, gitu ya. Oke. Lanjut tadi. Rupanya yang turun ini, malaikat ini tidak sedikit dan tidak sekaligus ya. Turunnya tuh rombongan per grup. Seperti masing-masing itu sudah rapih barusannya ya. Karena ada pimpinannya juga turun. Dan masing-masing punya tugas. Jadi datang ke dunia ini bukan cuma ingin melihat musim kebaikan, dan para malaikat ini tentu ingin menyaksikan, tentu sudah dikendalikan oleh malaikat-malaikat yang ada di bumi ya, tim advance-nya. Nggak boleh malam hari itu ada kekacauan, ada gangguan. Bahkan konon pada malam hari itu penjahat nggak bisa melakukan kejahatannya. Malam itu wajib hening. Karena yang turun adalah big boss para malaikat itu. Bahaya malaikat yang lain ini. Dan malaikat nggak pernah salah dalam hal ini. Jibril langsung yang turun. Dan masing-masing punya tugas untuk ditunaikan kewajibannya. Waduh, ditambah lagi keterangan lebih detail tadi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Tadi sudah disebutkan, katanya kalau sudah datang malam Lailatul Qadar, itu Jibril alaihissalam bersama rombongan para malaikatnya turun. Ada peristiwa. Yang lagi sholat, malaikat ngucapin salam buat mereka. Untung nggak denger ya. Khawatir kalau denger nengok gitu ya. Salam di sini tentu maksudnya adalah pujian, banggaan. Nggak mungkin malaikat mengganggu. Ya. Artinya apa? Bahwa malaikat-malaikat rahmat ini mungkin membagi-bagikan rahmat pada yang sedang berdiri sholat, duduk berzikir, apalagi bertadabur Al-Quran. Allah. Dapat kemuliaannya sendiri pada malam itu.
Jadi malaikat itu yusalluna ala kulli abdin qa'im au qa'id, memberikan salam kepada semuanya dengan membawakan tentu titipan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah datang hari Idul Fitri, maka Allah pun lebih membanggakan lagi hamba itu di hadapan para malaikatnya. Sampai Allah bilang, wahai para malaikatku semua, hamba-hambaku yang laki-laki dan hamba-hambaku yang perempuan, semua telah menunaikan kewajibannya terhadapku, yang kuwajibkan kepada mereka. Oh, disebut itu ada Nafisa, ada Nisrina, ada Hadiah, ada ada Ellen, ada Amberling, ya, ada Dinda, ada Zaki. Ibu-ibu mau disebutin nggak? Keburu habis waktunya. Ya. Tapi yang jelas semuanya, tante-tantenya disebutin semua di sini. Om-omnya disebutin namanya. Eyang-eyangnya, nenek-neneknya disebutin semuanya. Kakak-kakaknya disebutin, semuanya disebutin. Ya, terutama yang on cam mereka dapat perhatian khusus. Ya. Karena mereka tidak sambil selonjoran dengan dasternya yang matanya sepoi-sepoi tinggal 5 watt. Yang bersemangat bersama Quran, apalagi berani off cam setelah ini, on cam setelah ini, tapi nggak off cam lagi, biasanya terus tutup lagi. Masya Allah. Semua akan mendapatkan salam dari para malaikat, dan Allah bangga pada semua hambanya itu. Disebutkan tuh secara detail di sini. Mereka kemudian berdoa kepadaku, dan mereka memuliakan aku, membesarkan aku, meninggikan aku, dan aku pasti akan menjawab mereka. Maka fayaqulu, Allah Ta'ala kemudian berfirman, irji'u faqad ghafartu lakum. Kembalilah, pulanglah kalian dari tempat-tempat ibadah kalian di masjid. Kembalilah. Aku telah ampunkan semua dosa-dosa kalian, dan aku telah bersihkan kesalahan kalian, dan aku ganti dari kesalahan menjadi kebaikan. Dan mereka pun pulang dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan dosa. Mudah-mudahan begitu ya nanti akhir perjalanan Ramadan kita. Tanazzalul malaikatu warruh. Lanjut Ustaz Deden, sekarang kita bicara ar-ruh. Baik Ustaz. Penyebutan malaikat Jibril dengan nama ruh. Di ayat ini, malaikat Jibril disebut dengan nama ruh, yaitu ruh yang agung, yang sempurna, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, pemilik arasy, yang merupakan kepala malaikat, yang ditaati di sana, di sisi para malaikat lapis-lapis langit yang tertinggi. Dan dia merupakan yang diberikan amanah menunaikan risalah-risalah Tuhannya, yaitu wahyu. Sebagaimana telah disebutkan pula sebelum surah Al-Qadar ini, sifat-sifat malaikat Jibril tersebut di dalam surah At-Takwir yang nomor urut mushafnya
81 dan urutan turunnya 7. Ketika meneliti surah-surah Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau menyebut malaikat Jibril dengan ruh. Juga menyebutnya dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Di tempat yang lain menyebutnya dengan sebutan Ruhul Kudus, ruh kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan malaikat Jibril dengan menyandingkan namanya kepada zat Allah. Jadi sebutan malaikat Jibril disandingkan dengan zat Allah. Dalam firman Allah, fa arsala ilaiha ruhana. Itu dalam surah Maryam. Ruhana, ruh kami. Tuh, ruh kami maksudnya malaikat Jibril kami itu. Ruhana itu secara terjemahan harfiahnya ruh kami. Kami mengutus kepada Maryam, mengutus ruh kami. Nah, ruh di situ malaikat Jibril kami. Nah, menyandingkan kosakata ruh yang artinya Jibril ke Allah, itu kami di situ, itu memuliakan. Coba ya kalau kita punya gelar misalkan kata Allah, wahai dedenku. Nah, itu kan aduh luar biasa itu kalau Allah bilang begitu. Jadi nama kita disandingkan tuh dengan ku-nya Allah tadi itu. Nah, malaikat Jibril udah disebut seperti itu dalam Al-Quran. Merinding ya. Dengan sebutan dhamir mutakallim yang azim, ruhana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan malaikat Jibril dengan sebagian sifat-sifatnya di dalam surah At-Takwir yang sudah kita tadabburi, yaitu innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Ayat 19, 20, 21 dan seterusnya. Surah At-Takwir. Juga Allah menyebut malaikat Jibril dengan namanya, nama aslinya, yaitu Jibril. Di dalam surah Al-Baqarah 2 kali disebutkan. Dan 1 kali lagi disebutkan dalam surah At-Tahrim. Jadi ada kalanya malaikat Jibril itu disebut Ar-Ruh, ada kalanya disebut Ar-Ruhul Amin, ada kalanya disebut Ruhul Kudus, ada kalanya disebut Ruhana, ada kalanya disebut dengan namanya Jibril. Di dalam Al-Quran itu 3 kali. Dalam Al-Baqarah 2 kali, dalam surah At-Tahrim 1 kali. Kemudian Abdurrahman Habanaki memperinci di tempat-tempat mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut malaikat Jibril dengan berbagai sebutan itu. Pertama dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang ditaati di alam malaikat dan terpercaya. Yang kedua di surah Al-Qadar ayat 4 ini, para malaikat turun dan ruh di dalam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan mereka untuk menunaikan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga di surah Maryam ayat 17, Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya, lalu kami mengirimkan
kepada Maryam ruh kami, yaitu Jibril kami. Lalu dia menampakkan kepada Maryam dalam wujud manusia yang sempurna. Yang keempat di surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Di situ disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, datang menurunkannya Ar-Ruhul Amin, diturunkan oleh ruh yang terpercaya ke dalam hati engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Dan Al-Quran diturun dengan bahasa Arab yang nyata. Yang kelima surah An-Nahl ayat 102 disebut Ruhul Kudus di situ. Kemudian yang keenam di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 di situ disebut Ar-Ruh seperti Al-Qadar. Dan yang ketujuh di surah An-Naba disebut Ar-Ruh juga, An-Naba di ayat 38. Baik Ustaz. Luar biasa ya, ternyata malam hari itu malamnya agung yang diturunkan pada awalnya kitab yang agung dari sisi yang maha agung, tetapi pengawalnya juga yang agung itu. Dan itu setiap tahun turun khusus pada malam Lailatul Qadar itu. Malaikat yang agung ini. Wow, kita nih disenengin oleh satu malaikat aja. Satu aja gitu ya. Malaikat rahmat. Wih, itu sudah begitu istimewa. Gimana kalau tiba-tiba malam hari itu tuh salah seorang dari jamaah TriMQ ini didatangi Jibril alaihissalam, dikenal oleh malaikat Jibril. Allah. Kenal Ustaz ya. Pas ditanya oleh Kak Jibril, kenal yang namanya Deden nggak? Kenal. Seru ya kalau dikenal malaikat. Allah Akbar. Nggak tanggung-tanggung. Kemarin waktu pengumuman hasil KPU itu pada muncul semua di samping Bapak calon presiden. Tegak semua di sampingnya, pengen dikenal. Ya. Senang sekali kalau namanya disebut oleh Bapak Capres kan. Yang nggak disebut pasti sedih itu. Saya kan ikut berjuang gitu kan. Kenapa saya nggak dipilih? Padahal namanya dunia, semuanya rendah, dunia semuanya kecil, dunia semuanya murah. Malam Lailatul Qadar ini luar biasa. Jadi nggak mungkin deh setelah malam ini menyia-nyiakan waktu malam. Nggak mungkin. Pasti tancap gas sejak malam-malam sebelum ini dan pada malam hari ini pasti ingin lebih sungguh-sungguh lagi. Terutama di sini ya. Di sini kan ada orang-orang yang tipikalnya tuh selalu ingin terdepan. Selalu ingin yang mendapatkan yang terbaik, betul nggak? Terutama yang hadir malam hari ini. Ini tipikal orang-orang ini semua. Kalau orang biasa-biasa aja nggak mungkin mau kayak gini. Masa tadabbur Quran sambil selonjoran baca WA. Lu kira kita lagi nyiarin radio dan iklan? Masa tadabbur Quran ditinggalin sambil nonton apa gitu. Gak mungkin lah ya. Pasti akan sungguh-sungguh. Karena yang mengawal ini pun para malaikat. Gak mungkin dia menyanyiakan malam hari itu. Pasti dia akan tetap menyimak tadabbur.
Ada tadi tulisan, nyimak Ustadz. Nyimak sambil ngeminyak. Sambil masak. Nyimak goreng. Malam hari ini, setelah malam hari ini saya yakin gak akan ada yang bermain-main di malam. Sayang rasanya. Saya tadi kejar-kejaran per hari ini. Ya Allah, habis sholat Jumat tamu yang 1, tamu yang 2, tamu yang 3. Kemudian harus, ya Allah, seharusnya malam ini saya sudah wajib di pesawat, Ustaz Deden. Ada satu pertemuan di satu negara yang mereka berharap saya menjadi perwakilan Indonesia. Ini sampai di naik pesawat masih WA nih sebenarnya. Ya Rob, saya ingin sekali. Semoga dia maafin saya ya. Tapi terus terang, udah nggak tahan nih kayak pengen di Masjidil Haram ini udah. Udah nggak tahan ini. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah beri kekuatan. Karena kalau betul-betul kita orang yang menghargai tanazzalul malaika warruh. Keistimewaan malam hari ini nih, kalau kemarin kan baru disebut dari Nabi Muhammad SAW kan. Tapi di ayat ini ada malaikat-malaikat lagi yang turun, malaikat-malaikat mulia dan penghulunya para malaikat. Maka suasana romantisme ini semakin terasa lebih indah lagi karena mengharapkan sang tamu agung yang datang ke dunia. Seandainya ketemu saya pengen ikut deh. Mati-mati deh. Jibril ikut dong kalau balik lagi ke sana gitu ya. Nanti kamu ninggalin jasad kamu berani. Mati juga gak apa-apa deh. Toh ujungnya hidup juga mau ke sana kan. Dan badannya kan bakal jadi bangkai juga kan. Boleh ikut, kata Jibril. Tapi tunaikan dulu tugas-tugas ibadahmu di dunia dengan sebaik-baiknya. Baru aku pilih. Bayangkan kalau roh kita nih diajak oleh ar-ruh naik ke langit. Itu checkpoint di langit. Ya verifikasinya. Bawaan-bawaannya pasti dicek kalau kita sendiri ya. Tapi kalau bareng malaikat Jibril, semuanya fast track. Dan itu hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang sungguh-sungguh bersama Al-Quran, di bulan Quran, yang diturunkan oleh Allah. Dan pada malam itu malaikat-malaikat turun ke dunia, dan ada ar-ruh, yang berbagai nama sematan yang mulia. Sematan-sematan mulia, dan yang paling tinggi sematan yang mulia itu, selain Ruhul Amin, Ruhul Kudus, yang paling tinggi adalah Ruhana. Allah. Ada Ibu Rohana di sini. Rohana, mana Ibu Rohana? Borohani, ada Borohani? Enggak ke situ maksudnya. Ar-Ruh, Ruhana. Allah Akbar. Tashrif. Mulia banget nih. Nggak ada kan, nah apa namanya, kalau malaikatana Nggak ada, Ustaz. ada dalam Quran itu. Mau malaikat tahu, Ustaz. Iya. Wa malaikatahu. Tahu. Masih orang ketiga ya. Iya, Ustaz. Nah, di sini Allah sendiri yang melekatkan. Siapakah mereka yang abdi? Allah. Hamba-hambaku yang nama Allah dilekatkan dengan si hamba jadi abdi. Nah, itulah barangkali yang akan dikunjungi oleh Ruhuna. Siapakah mereka ya Rob? Mudah-mudahan semua yang sedang tadabbur pada malam hari ini, khususnya yang off cam, khususnya yang semuanya lah.
Mudah-mudahan semuanya berikut orang-orang yang dicintainya, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dipilih oleh Allah karena mulai malam kemarin dan hari ini akan bersemangat taharri untuk bisa menjadi yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Silakan Ustaz Deden, sekaligus closing, mau ditambah-tambahin. Kalau mau ada Baik, Ustaz. tanya boleh, maksimal sampai pukul 10 lewat 10 menit. Baik, Ustaz. Ini merinding sekali, Ustaz. Iya. Ngebayangin malaikat Jibril datang titip salam dari Allah. Duh. Ada salam dari Allah. Gimana itu ya? Dan Allah mengatakan la ajabtuhum gitu ya, Ustaz. Nih gini, yang hadis Al-Baihaqi tadi Ustaz, mungkin Iya. bahasa gini. Nih, malaikat ini tuh ada jamaah 3MQ nih, hamba-hambaku yang keren gitu. Allah banggain ya. Dibanggain gitu. Wah. Itu jadi merinding Ustaz, apa namanya? Membaca diksi Bahagialah. diksi itu. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Dikenal oleh malaikat aja, diobrolin misalkan sama malaikat Jibril tuh di sana, nama kita. Satu-satu Kayaknya Ustaz disebutin. Deden pengen segera selesai nih tadaburnya, mau ambil Quran langsung kayaknya nih. Nah, kayaknya ini Ustaz nih. Kayaknya udah pengen segera buka Quran setelah ini. Ya. Iya Ustaz. Buka Quran atau ke meja makan? Buka Quran Sedih ya. banget Ustaz kalau pas malaikat datang lagi tidur. Jadi Baik biar Ustaz, itu kelihatan mungkin sama komennya dari saya. biar kelihatan sama malaikat tidurnya di atas sejadah aja. Ya. Biar malaikat tahu gitu. Kita lagi pencitraan, enggak sih enggak pencitraan, tapi ya mungkin karena kecapean gitu kan. Kalau tidurnya di atas kasur, tarik selimut, kayaknya beneran mau tidur gitu. Tapi kalau tidurnya, wah masih pakai mukena nih, gitu kan? Iya. Kelihatannya capek nih. Jadi pegang Quran sampai tertidur Ustaz. Luar biasa juga itu Ustaz. Iya, sampai pegang Quran. Ngoroknya aja tartil. Tartil ngoroknya. Ngorok tartil tuh gini. Iramanya irama tartil, saking bahagianya ya baca Quran. Ibu Tri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Lailatul Qadar ini datangnya mulai jam berapa ya, Ustaz? Kemarin itu tahun kemarin kan saya kebetulan diizinkan Allah itu pas umroh di 10 hari terakhir. Ya, Kita sudah mati-matian itu Ustadz, dari pokoknya nyampe ke sana itu terus berjuang terus itu setiap malam. Nah pas malam 27 itu kan kami kamarnya itu dengan suami kan pisah Ustadz, bisa di perempuan. Nah saya sudah berangkat itu sudah di masjid, sudah selesai tarawih yang pertama, saya iseng buka HP. Saya baca suami saya sakit Ustaz di kamar. Akhirnya saya pulang tuh Ustaz. Tapi di situ rasanya aduh nyesel banget. Ini kan yang dikejar-kejar gitu ya. Saya sampai kamar itu ngurusin suami, ngerikin, ngobatin, terus ngambilin makan gitu. Tapi sambil nangis Ustaz.
nyesel. Saya udah berjuang dari awal gitu ya. Aduh, apa saya berdoa aja, ya Allah, pengabdian saya itu ngurus suami ini jadi pahala gitu, Ustaz. Terus itu Ustaz, saya sambil Baik. nangis, sambil setengah tidur gitu ya, capek tidur gitu sambil tidur, tapi mulut saya tuh nggak berhenti itu melafalkan itu. Allahumma innaka afuwwur karim itu Ustaz, sampai ke bawah tidur sampai ini gitu. Saya jadi aduh ya Allah, berjuang sudah dari awal gitu ya. Pas tanggal ini apa saya belum diizinkan dapat Lailatul Qadar gitu. Ya Allah itu Ustaz, bagaimana ya, mulai jam berapa Ustaz? Saya Ya, teman-teman insya pulang Allah, dari ya insya Allah pahalanya sudah dapat sesuai dengan niatnya. Usahanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhannya dan masih di atas tanah haram. Tidak ada bedanya di dalam Masjidil Haram karena sudah berusaha atau berada di dalam kamar karena punya kewajiban. Mungkin pahalanya lebih besar lagi. Ya boleh jadi pahalanya lebih besar. Ya karena kesungguhan itu dibuktikan dengan air mata, kesungguhan itu sudah dibuktikan dengan kesetiaan, sedih. Ya, insya Allah tidak ada yang terkurangi tuh. Ya, tidak ada yang terkurangi. Dapat sempurna 100%, utuh. Ya, cuma saya mau nanya, itu ngerok sambil kesal sambil nangis itu warnanya apa ya? Dengan bentuknya gimana ya? Saya khawatirnya kerokannya bulat tuh. ulet-ulet gitu ya Ustaz. Itu, saya sedih banget itu teman-teman pulang gitu ya, ya Allah, doanya Putri, doanya tadi waduh lebih panjang dari kemarin-kemarin, jadi tambah sedih kan Ustadz. Teman-teman pada istirahat tidur, saya tetap aja nangis, ya Allah kenapa saya Ya, nggak dapat gitu ya. dapat insya Allah. Allah tuh maha tahu, cuma formalitasnya belum dapat. Tapi tadi belum kejawab itu kerokannya warna apa dan bentuk gimana itu ya? Kalau orang nangis. Ya. Saya khawatir kerokannya bentuk love gitu. Ya, saya juga biasanya kalau di masjid nggak pernah buka HP itu Ustadz. Itu kok ada ini loh apa, gretek gitu di hati, buka ininya, coba buka HP-mu gitu. Pas baca, Ya. loh, aduh sakit gitu kan. Jadi saya bingung itu Ustadz, pulang Ya. gitu kan. Ya berani nggak berani HP-nya pulang berjasa. gitu. Ya, malam itu HP-nya berjasa, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Silakan Ustaz Deden di close dan kita doakan. Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa tadabburana. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن
Fajar adalah